Baik, terima kasih semuanya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Kelompok kami akan membawakan materi yang berjudul Audit terhadap siklus pendapatan pengujian substantif terhadap saldo piutang usaha. Sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Putri Chandra Fitriyanti Niasa dengan NIM 2017051207 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Belindo Aldi Pradana dengan NIM 2017 051198. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Made Ardianto Sebastian Agustino dengan NIM 2017051193. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian piutang usaha. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa dalam kegiatan normal perusahaan. Dan yang selanjutnya, piutang non-usaha timbul dari transaksi selain penjualan barang dan jasa kepada pihak luar, misalnya piutang kepada karyawan, piutang penjualan saham, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian piutang usaha di neraca. Yang pertama ada piutang usaha harus disajikan di neraca sebesar jumlah yang diperkirakan dapat ditagih dari debitur pada tanggal neraca. Yang kedua ada jika perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang usaha, harus dicantumkan pengungkapannya di neraca bahwa saldo piutang usaha tersebut adalah jumlah bersih. Dan yang ketiga ada jika piutang usaha bersaldo material pada tanggal neraca, harus disajikan rinciannya di neraca. Yang ketiga, yang keempat, ada piutang usaha yang bersaldo kredit pada tanggal neraca harus disajikan dalam kelompok utang lancar. Dan yang terakhir, jika jurnalnya material piutang non-usaha disajikan terpisah dari piutang usaha. Yang selanjutnya ada tujuan pengujian substansif terhadap piutang usaha. Yang pertama ada memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang usaha. Yang kedua ada membuktikan keberadaan piutang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga ada membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo piutang usaha yang disajikan klien atas piutang yang dicantumkan di neraca. Yang keempat ada membuktikan kewajaran penilaian piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang terakhir ada membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan piutang usaha di neraca. Program pengujian substansif terhadap piutang usaha. A. Prosedur audit awal. Unsur saldo piutang usaha yang tercantum di neraca ke saldo akun piutang usaha yang bersangkutan di dalam buku besar. Hitung kembali saldo akun piutang usaha di dalam buku besar. Lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun piutang dan akun cadangan kerugian piutang usaha. Usut saldo awal akun piutang usaha dan akun cadangan kerugian piutang usaha ke kertas kerja tahun yang lalu. Usut posting penerbitan akun piutang usaha ke dalam jurnal yang bersangkutan. Lakukan rekonsiliasi akun kontrol piutang usaha dalam buku besar ke buku pembantu piutang usaha. Prosedur analitik. Pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit intensif. Untuk itu, auditor memerlukan perhitungan berbagai rasio berikut. 1. Tingkat perputaran piutang usaha. 2. Rasio piutang usaha dengan aktiva lancar. 3. Rate of return on net sales. 4. Rasio kerugian piutang usaha dengan pendapatan penjualan bersih. 5. Rasio kerugian piutang usaha dengan piutang yang sesungguhnya tidak dipertanggungjawabkan. 4. Prosedur audit terhadap transaksi rinci. 1. Transaksi rinci penjualan kredit. 2. Transaksi retur penjualan. 3. Transaksi penghapusan piutang usaha. 5. Transaksi penerimaan kas dari piutang usaha.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tujuan pengujian saldo akun piutang usaha rinci. Di sini ada 4 tujuan pengujian saldo akun piutang usaha rinci. Yang pertama itu ada keberadaan atau keterjadian. Yang kedua itu ada hak kepemilikan. Yang ketiga itu ada kelengkapan. Dan yang keempat itu ada penilaian. Selanjutnya ada 3 tahapan yang harus ditempuh oleh auditor dalam pengiriman surat konfirmasi kepada debitur. Yang pertama itu ada tentukan metode, saat, dan luas konfirmasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada pilihan debitur yang akan dikirimi surat konfirmasi. Dan yang ketiga itu ada kirimkan surat konfirmasi. Yang selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan akun dalam laporan keuangan. Yang pertama itu ada periksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Yang kedua ada periksa klasifikasi piutang ke dalam kelompok piutang usaha dan piutang non-usaha. Dan yang terakhir itu ada tentukan kecukupan pengungkapan dan akuntansi untuk transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, piutang yang digadaikan, piutang yang telah dianjakkan ke perusahaan anjak piutang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Sekian, saya ucapkan terima kasih.